Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Mari akan baca suasana asmara berpasangan Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Pisces. Ini tarikan energi tertanggal 1 hingga 7 bulan April 2024. Seperti biasa, sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini. Baik, langsung aja mari mulai. Situasi Pisces dengan pasangan asmaranya. Ya. Allah. Oke, ya. Jadi seperti ini ya. Nampaknya memang Pisces sedang berhubungan dengan seseorang yang punya motif keuntungan untuk diri dia sendiri aja gitu ya. Jadi seseorang ini nampaknya Mari hanya butuh urusan kenyamanan untuk dirinya, sesuatu yang berharga untuk dia. Misalnya dia sebatas hanya membutuhkan support dari Pisces, misalnya support secara mental, secara emosional gitu ya. Atau misalnya contoh gini aja, mungkin kalau dengan Pisces dia menganggap bahwa Pisces ini tuh bisa membantu dia menyelesaikan tugas pekerjaannya dia misalnya. Kalau dengan Pisces dia bisa dapat link untuk dia bisa memiliki uang gitu ya. Misalnya dari Pisces ini tuh nanti dia dapat tender, dia dapat job misalnya ya. Atau misalnya dari Pisces ini dia bisa kayak tanpa repot-repot PR-nya dia nanti bisa diselesaikan sama Pisces misal gitu ya. Atau tanpa harus kerja banting tulang dia bisa dapat cash money, uang transferan dari Pisces. Nah kayak gitu ya. Dia melihat Pisces ini tuh sebagai sumber nyata yang bisa menenangkan jiwanya, menenangkan mentalnya, menenangkan egonya. Nah begitu ya. Jadi di sini ada kayak pemanfaatan ini kalau Mari lihat, dan ini tuh nampaknya memang menjadi polanya si pasangan Pisces ini nih. Mari lihat. Jadi ini tuh bukan kejadian baru pertama gitu ya, melihat Pisces ini sebagai ladang uang, sebagai seseorang yang bisa memberikan sesuatu pada dia gitu. Nampaknya ya jangan-jangan kalau hubungan ini masih baru, ya mulai dari awal kenapa dia mau deket, kenapa dia mau terhubung dengan Pisces, itu tuh sudah membawa sebuah motif yang jelas, setidaknya jelas bagi diri dia sendiri gitu ya, bahwa ya Pisces ini tuh hanya salah satu pintu untuk dia mendapatkan keuntungan. Nah begitu ya, soalnya ini tuh ada sikap egois gitu. Karena kenapa Mari katakan egois, ya berkebutuhan yang kemudian ini jelas-jelas dia tuh kayak merugikan gitu ya. Dia ini tuh kayak merugikan betul ini untuk Pisces gitu ya. Dia tahu misalnya ketika dia mau dapetin duit, dia ngomong baik-baik, dia menjanjikan ini itu dan segala macam, padahal omongan itu tuh hanya kayak gimana caranya biar jebol kantongnya Pisces, misalnya gitu.
ketarikkan juga lah beberapa lembar dari dompet ini uang untuk dia misalnya. Sibuklah Pisces ini mengerjakan ini dan itu untuk kepentingan dia misalnya. Seperti itu ya. Dan dia tahu bahwa ini udah berkali-kali dia lakukan dan mulus-mulus aja dan bisa dapat aja. Nah begitu ya, bisa dapat aja. Nah, namun juga energi ini tuh bisa vice versa. Seseorang ini seperti yang berharap ini sama Pisces ya. Orang ini bisa berharap kepada Pisces. Harapannya dia ini tuh untuk punya sebuah, ya lagi-lagi ini memang juga keuntungan gitu ya. Keuntungan entah dia dapat status kehidupan yang lebih baik, ya dia dapat ini pokoknya dia ada dapat gitu ya, maunya dia masih angan-angannya dia gitu. Tapi dalam berangan-angan ini mari lihat ini tuh dia kayak karena hanya angan-angan ya, dia kemudian bisa dapat kekecewaan gitu. Nah jadi tapi kekecewaan ini tuh nggak juga bikin dia kapok untuk mencoba-coba ya kepada Pisces di sini gitu ya. Nah jadi yang manapun entah kemudian dia bisa merasa menjadi korban gitu ya, atau kemudian dia memang tapi ini niatan dengan sengaja ya. Kalaupun dia bilang dia menjadi korban dari Pisces karena apa yang dia mau tidak bisa dia dapat sehingga dia mengalami kekecewaan, mengalami kesedihan dan segala macamnya itu ya. Tapi itu sebab karena sikapnya dia sendiri gitu ya. Soalnya dia pun bisa kayak tidak menunjukkan kejelasan kepada Pisces ini. Jadi Pisces ya bagaimana mau ngasih gitu ya, kalau dia aja pun nggak jelas orangnya misalnya yang begitu ya. Nah jadi dia bisa mengalami kekecewaan berkali-kali. Cuman ini orang lagi-lagi belum kapok gitu ya. Dia bisa kayak ngedeketin tapi sebelum apa yang dia dapat, sebelum apa yang dia mau bisa dia dapat, dia udah kabur, dia udah pergi gitu ya. Atau dia kayak seolah-olah menyampaikan apa maksud dan tujuannya, tetapi kemudian tidak dia progres lebih lanjut. Jadi sehingga apa yang dia maksudkan tidak terkabul, tidak terjadi. Nah nanti dia kecewa, kayak gitu ya. Jadi memang energi si pasangannya Pisces ini ada motif besar kepada Pisces, tapi motif besar ini tuh pada akhirnya ya kalau nggak dia sendiri yang kemudian ketemu sama kerugian, ya dia dapat keuntungan tetapi kemudian memberikan kerugian kepada Pisces di sini. Nah begitu ya. Jadi memang orang ini tuh agaknya posisi saat 1 hingga 7 bulan April ini tuh kayak hit and run modelnya, hit and run. Datang dekat kabur hilang, datang dekat tapi komunikasinya itu tuh tidak jelas, maksudnya dia ini tuh apa, tujuannya dia ini tuh bagaimana gitu. Orang ini terlalu banyak main sembunyi-sembunyi, mungkin juga ada sikap pemalu dari dia gitu ya, sikap pemalu untuk beberapa yang kemudian merasa kecewa sendiri. Tentu di situ dia punya sikap pemalu, dia punya sikap kayak ambigu gitu ya, dia punya sikap yang kayak jelas-jelas nggak mau terbuka gitu ya. Nah jadi sehingga dengan sikap yang seperti itu sedikit afeksi ya, dengan sikap yang seperti itu ketemulah dia sama kekecewaan gitu. Tetapi kalau dia ini orangnya tidak mengalami kerugian, maka orang ini sudah pasti ya hanya akan bisa ketemu sama keuntungan. Dan lagi-lagi ketika dia mendapatkan keuntungan, dia tahu betul ini kalau keuntungan yang dia dapat dari Pisces ini tuh akan meninggalkan jejak kecewa bagi Pisces gitu ya. Tetapi Pisces di sini mari tangkap ini orangnya ndak bodoh gitu ya. Pisces di sini tuh kayak ya dia
dia welcome sama si pasangannya ini. Dia welcome betul sama si pasangannya ini. Ada semangat kayak ingin membangun sebuah relationship yang sehat ya. Ada semangat ingin membangun sebuah relationship yang sehat. Ada semangat mau membangun sebuah hubungan yang nggak ada yang harus diuntungkan, nggak mesti juga ada yang harus dirugikan. Kayak gimana lah biar relationship ini tuh sama-sama mendatangkan keuntungan bagi keduanya ya, kalaupun di situ ada hitung-hitungan matematisnya ya. Nah, kayak gimana caranya biar hubungan ini tuh bisa kompak, hubungan ini tuh bisa berdampak positif bagi satu sama lain. Ada semangat di situ, makanya Pisces di sini sangat-sangat welcome kepada si pasangannya. Pisces di sini tuh memang nggak pelit-pelit. Mari lihat, si pasangan butuh bantuan dia kasih, si pasangan butuh arahan dia arahkan, si pasangan butuh duit ya dia kasih duit, gitu ya. Apa kebutuhan si pasangan ini tuh hadir Pisces di sana. Dia hampir-hampir di situ tuh tidak menolak, gitu ya. Kalaupun dia menolak, mungkin karena memang ya dia nggak punya sumber daya untuk membantu si pasangannya ini. Tetapi di antara banyaknya penolakan dari Pisces, Mari rasa lebih banyak mengiyakan ya maunya si pasangan ini, gitu ya. Atau ya lebih banyak selalu bukan ada di situ tuh cerita yang lebih banyak, tetapi selalu di sini tuh Pisces, oh ya bagaimana, ada apa kamu, butuhnya apa, lebih banyak yang kayak gitu ya. Bagus, coba untuk bagus walaupun mungkin belum sempurna gitu ya, tetapi sesuai dengan kemampuannya Pisces, dia kayak akan berlaku sebaik mungkin menjadi pasangan, partner dari si seseorang ini, dari si pasangannya ini, gitu ya. Nah, tetapi di sini makin ke sini ya, Pisces ini tuh makin mulai dia menimbang-nimbang kebenaran, gitu. Jangan-jangan Pisces di sini tuh sudah yang seperti gini ya. Ada logika berpikir Pisces yang lumayan tajam untuk nanti di bulan April pembukaan. Jadi yang kayak, apa aku berlaku seperti ini tuh sudah baik ya? Oh, apa aku berlaku seperti ini tuh sudah benar ya? Jadi di sini tuh Pisces hanya sedang menyeimbangkan antara diri dia dengan si pasangannya ini, gitu ya. Jadi dia mencoba untuk berbijaksana lah, kalau mari tangkap ya. Dia mencoba untuk berbijaksana. Jadi mungkin memang Pisces di sini tuh tahu statusnya dia dalam hidupnya si pasangan ini tuh seperti apa. Bahkan mungkin dia bisa mengerti kalau motifnya si pasangan ini ke dia itu tuh seperti apa. Nah, jadi di sini, ataupun mungkin kalau dia tidak tahu, tapi di sini tuh semangatnya Pisces kemudian adalah kayak gimana ini tuh biar pemberian tidak terlalu banyak, gitu ya. Biar laku dan sikapnya dia ini tuh ujungnya benar, gitu ya. Biar kayak bisa meminimkan dampak-dampak buruk nanti untuk di depan sana, di mana dampak buruk ini bisa dia hadapi di depan sana, gitu ya. Gimana caranya meminimkan ini, gitu. Nah, beberapa Pisces di sini tuh lebih kayak mencoba untuk berlaku formal ya akhirnya kepada si pasangannya ini. Maksudnya si pasangannya ini tuh pun akan diajari untuk mandiri, akan diajari untuk bertanggung jawab pada diri dia sendiri, gitu ya, nanti motifnya Pisces, gitu. Atau di sini tuh Pisces yang kayak menyadarkan diri dia sendiri bahwa dia tidak boleh bermacam-macam mengharapkan lebih dari si seseorang ini, gitu. Jadi kayak berada dalam sebuah aktivitas, gitu ya, terlibat dalam satu aktivitas bersama, tetapi Pisces menyuruh diri dia sendiri itu untuk sadar ketika beraktivitas ini dia nggak boleh hanya terbawa emosi, dia nggak boleh hanya terbawa situasi emosional ya, kayak gitu ya. Jadi kayak nggak boleh ada yang salah yang dilakukan Pisces di sini. Itu aja ya intinya Pisces.
Dia nggak boleh melakukan kesalahan ketika punya inisiatif atau ketika merespon ya, ketika merespon si pasangannya ini gitu. Pisces di sini tuh mari lihat sebenarnya berbaik hati kepada si pasangannya gitu ya. Dia sangat-sangat berbaik hati sekali ini ke pasangannya ini. Cuman mungkin kebaikan hatinya Pisces bisa kayak dijadikan sebuah cara oleh si seseorang ini mengambil keuntungan bagi dirinya. Hanya saja Pisces di sini tuh tahu kapan dia harus ngerem memberikan keuntungan bagi si pasangannya ini. Dia tahu. Di sana ya. Jadi si Pisces ini tuh dia nggak akan berlaku kodependensi kepada si pasangan. Dia nggak akan berlaku seperti sedang bertransaksi dengan si pasangan gitu ya. Dia nggak mesti kayak wah mewajibkan dirinya harus baik, harus baik, harus baik, harus benar, harus mengiyakan saja. Oh, nggak bisa. Kapan harus menolak ya dia sampaikan penolakan. Kapan dia harus berlaku begini ya dia akan dia akan berlaku begini. Kira-kiranya begitu. Itu ya. Jadi di sini tuh kayak kamu baik aku pasti akan baik. Kamu nggak baik, oke, aku akan menjaga diriku sendiri dari potensi ketidakbaikannya kamu berdampak kepada aku, gitu modelnya Pisces. Di sana ya, Pisces di sini tuh kayak dia mau memberikan kebermanfaatan aja bagi si pasangannya ini, tapi tentu kebermanfaatan setelah melalui pikiran logiknya dia. Nah begitu ya, jadi di sini tuh bisa untuk beberapa Pisces sedang jatuh cinta dengan seseorang, sedang merasa senang dengan seseorang, yaitu pasangannya ini ya. Nah, tetapi rasa cinta dan sayangnya ini, rasa ketertarikannya ini tuh kayak masih bisa dikendalikan dengan betul sama Pisces. Ini tentu pembacaan bagi yang sedang PDKT. Dikendalikan betul, karena Pisces ini tuh orangnya kalau mari lihat, dia tidak buta pada rasa suka, dia tidak buta pada rasa cinta. Boleh suka, boleh cinta, boleh sayang, tetapi di situ harus pakai logika. Jadi nggak berlaku di sini lagu Agnes Monica ya, cinta tanpa logika ya. Dia di sini tuh nggak berlaku di Pisces yang mari tarik ini, energinya ya. Dia di sini tuh masih berpegang teguh pada benar salah, baik buruk, pantas nggak pantas, gitu. Soalnya itu tuh sudah terprogram menjadi self-define-nya dia gitu loh di sana. Jadi kayak kalaupun si pasangannya ini nampaknya, karena memang ada di sini ya Pisces kayak ngerasa wah aku udah dirugikan ini sama dia ini. Nah di sini tuh ada tindakan pencegahan dari Pisces, kayak gimana caranya tetap berbaik hati ke dia tetapi tidak dirugikan oleh dia. Jadi di sini Pisces yang berusaha untuk stabil gitu ya. Di pembukaan April, Pisces di sini tuh berusaha untuk stabil. Dia menstabilkan diri dia sendiri juga sembari menstabilkan hubungan dengan si pasangannya ini. Gitu. Ya. Menstabilkan dirinya ya tadi ya, baik dikatakan baik, benar ya dikatakan benar, boleh ya dijalani, nggak boleh ya dia akan menahan dirinya untuk tidak menjalani. Nah kayak gitu ya. Jadi kayak banyak pertimbangannya Pisces ketika berhadapan dengan si seseorang ini. Nah begitu ya. Jadi kalau ini rumah tangga, ini akan menjadi Pisces ya. Pisces akan menjadi suami atau istri yang pegang betul dia, menjalankan betul dia tanggung jawabnya dia sebagai suami atau sebagai istri. Tetapi di sini dia tidak akan membiarkan dirinya menjadi orang yang kemudian digarap untuk kebermanfaatan egois dari si pasangannya ini. Nah gitu, Pisces nanti di sini tuh akan mandiri dia ya, walaupun dia misalnya seorang istri,
dan ini adalah energi suaminya jika ditempatkan sedemikian rupa pembacaan ini, maka di sini tuh Pisces bisa jadi istri yang fleksibel, tapi dia sekaligus dia bisa mandiri, dia bisa kayak bertanggung jawab pada keselamatan dirinya dia, ketenangan dirinya dia, lahir dan batin. Gitu. Jadi kalau macam-macam si pasangannya Pisces ini, gitu ya, Pisces akan segera mencegah macam-macamnya si pasangan ini tuh bisa merugikan dirinya. Gitu. Jadi kayak di sini tuh Pisces nggak mau tergantung ya, kalau ini ceritanya suami istri, dia tuh nggak mau tergantung betul kepada si pasangannya ini. Dan dalam relationship ini ya, terutama ini kalau sudah rumah tangga, walaupun bisa juga kejadian pada relationship yang masih di hubungan pacaran, Pisces memang dia tuh semangatnya, dia itu pribadinya ya, dia tuh pribadinya orang yang kayak dia akan membebaskan si pasangannya ini, gitu ya. Tetapi kebebasan si pasangannya ini akan dia cegah untuk bisa merugikan dirinya, gitu. Berhubungan dengan Pisces ini tuh asik banget ya, energi Pisces yang mari tangkap ini. Dia nggak akan membatas-batasi, oh kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Mari rasa tuntutan-tuntutan omong kosong demikian ya, terutama untuk hal-hal yang sepele, yang nggak penting, Mari rasa di situ tuh Pisces nggak akan mau, gitu ya. Karena mungkin Pisces di sini tuh membangun rumah tangga, ya kalau ini rumah tangga, membangun rumah tangga, semangatnya dia itu tuh ayo bertumbuh bersama, mendewasa bersama, gitu. Jadi nggak perlu didikte, nggak perlu disuruh-suruh, nggak perlu dilarang-larang, nggak perlu diatur-atur, tetapi tanggung jawab sendiri apa yang kamu lakukan. Gitu. Kalau pasangannya ini berusaha untuk nyakitin dia, cepat itu bisa ditahu oleh Pisces dan segera dia melakukan tindakan pencegahan di sana ya. Motifnya Pisces kepada seseorang ini tuh bagus, tapi motif seseorang ini kepada Pisces, mari lihat itu tuh hanya sebatas setidaknya hanya rentang 7 hari aja ya. Ini tuh masih hanya sebatas keuntungan diri pribadi. Nah begitu. Kalau ini hubungannya PDKT, ya dia menggoda, dia merayu, dia mencoba menarik perhatiannya Pisces. Pisces ya senang-senang, ya suka-suka. Tapi di sini tuh Pisces nggak akan mau bablas. Dia masih tetap akan menjaga norma-norma. Apakah hubungan ini boleh untuk digarap atau tidak? Dia akan cari tahu betul statusnya orang ini siapa. Apakah dia sudah suami orang, istrinya orang, pacarnya orang. Apa motifnya dia kepada Pisces. Pisces akan segera menyelidiki tentang si seseorang ini dalam hubungan yang masih PDKT, kira-kiranya begitu ya. Nah, tapi kalaupun hubungan ini tidak bisa digarap, namun maunya Pisces kalau ya suasana relasi ini bisa terjaga dengan baik. Intinya itu aja tuh, Pisces kayak pengen relasi dengan seseorang ini, entah apapun statusnya dengan si seseorang ini tuh jatuhnya tuh baik gitu loh. Jatuhnya itu tuh memberikan dampak positif gitu ya. Tetapi tanpa harus mengorbankan diri dia sendiri. Ya, Pisces mau kebersamaan ini berlangsung memberikan dampak positif bagi dua belah pihak tanpa harus ada pengorbanan luar biasa, bahkan pengorbanan yang konyol dari Pisces-nya sendiri. Gitu ya. Dia tidak mau merugikan seseorang ini, ya, dia tidak mau membebani seseorang ini, dan dia pun akan melakukan hal serupa sama kepada diri dia sendiri. Gitu ya. Oke, baik, dalam pembacaan hadir energi dari Cancer, Capricorn di sana, Libra hadir, Capricorn lagi energinya. Masuk energi dari Aquarius di situ, Gemini, Libra, kemudian hadir energi dari Taurus, Virgo, dan Capricorn lagi ya. Oke, itu aja yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.